sini kami kelompok 2 dan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang perumusan teori akuntansi dengan pendekatan secara regulatoris. Anggota kelompok kami yaitu Britania Kristi, saya sendiri dengan NIM 046, Anissa Rosida dengan NIM 062, Nur Ayuni Kofifa dengan NIM 094, Abigail Friska dengan NIM 096, dan Anissa Fitri dengan NIM 075. Di sini kami akan membahas 8 subtema. Yang pertama yaitu hakikat standar akuntansi, yang kedua pendekatan penetapan standar, yang ketiga entitas yang berkepentingan dengan standar, yang keempat pihak yang berwenang dalam menetapkan suatu standar akuntansi, yang kelima legitimasi proses penetapan standar, yang keenam standar akuntansi yang berlebihan, yang ketujuh pilihan dalam akuntansi, dan yang kedelapan strategi penetapan standar bagi negara yang berkembang. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu tentang hakikat standar akuntansi. Standar memberikan aturan-aturan praktis dan bermanfaat bagi pekerjaan seorang akuntan. Standar secara umum dapat diterima sebagai akuntan baku yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan yang ada. Pembagian standar akuntansi menurut ED ada 4. Yang pertama tipe 1 yaitu akuntan harus mendisklosur kebijakan akuntansi yang digunakan. Tipe yang kedua yaitu tercapainya keseragaman dalam pelaporan akuntansi. Tipe yang ketiga yaitu pengungkapan atas masalah yang spesifik. Yang keempat yaitu pembuatan keputusan implisit atau eksplisit mengenai penilaian aset dan penentuan laba yang telah disetujui. Alasan pembuatan standar akuntansi ada beberapa, yaitu yang pertama, standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Lalu yang kedua, standar memberikan pedoman bagi akuntan publik sehingga mereka itu bebas dan berhati-hati dalam menjual keahlian, mengaudit laporan, dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Lalu, standar itu memberikan database kepada pemerintah mengenai variabel penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran-sasaran sosial. Lalu, alasan yang terakhir yaitu standar menumbuhkan minat dalam prinsip dan teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Lalu materi yang selanjutnya ada pendekatan penetapan standar. Pendekatan penetapan standar akuntansi itu ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu ketepatan penyajian, pendekatan yang kedua yaitu konsekuensi ekonomi, dan pendekatan yang ketiga yaitu kritikal interpretatif. Pendekatan yang pertama ketepatan penyajian. Jadi pelaporan itu dilakukan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian dilakukan melalui proses penetapan standar akuntansi. Yang kedua yaitu pendekatan secara konsekuensi ekonomi. Maksudnya itu pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Lalu pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan kritikal interpretatif. Maksudnya itu pelaporan keuangannya hendaknya itu digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan sosial yang radikal. Baik, sekian materi presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Standar memberikan aturan-aturan praktis dan bermanfaat bagi pekerjaan seorang akuntan. Standar secara umum dapat diterima sebagai akuntan baku yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan. Standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Kedua, diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, sejalan dengan keputusan atau teori yang ada dan solusi yang disarankan. Secara umum, standar, terutama standar audit, dibatasi hanya untuk butir nomor 3 yang telah menimbulkan banyak kontroversi dengan adanya teori-teori yang mendukung dan digunakan pendekatan perumusan ad hoc. ED membagi persyaratan standar menjadi 4 tipe utama. Tipe yang pertama menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Tipe kedua ditunjukkan pada tercapai
ketiga, meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Dan tipe keempat, mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan pembuatan standar akuntansi. Alasan yang pertama yaitu, standar akuntansi memberikan informasi-informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Alasan kedua, standar akuntansi memberikan database kepada pemerintah mengenai variabel penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran-sasaran sosial. Alasan ketiga, standar akuntansi memberikan pedoman bagi akuntan publik sehingga bebas dan berhati-hati dalam menjual keahlian, mengaudit laporan, dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Selanjutnya, alasan pembuatan standar akuntansi yang lainnya yaitu standar menumbuhkan minat dalam prinsip dan teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Jadi adanya standar itu alasannya untuk menumbuhkan minat sehingga mereka yang sedang mendalami ilmu akuntansi itu akan terus-menerus mencari teori-teori yang baru atau bahkan berlomba-lomba untuk menemukan teori terbaik, teori yang baru bagi standar akuntansi ke depannya. Selanjutnya yaitu pendekatan penetapan standar. Pendekatan penetapan standar ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu ketepatan penyajian. Jadi ketepatan penyajian itu merupakan pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian itu melalui proses penetapan standar. Jadi di sini ketepatan penyajian itu perlu melalui proses dalam penetapan standar karena diperlukan hasil pelaporan yang netral dalam menyajikan suatu laporan dengan tepat. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan penetapan standar yang ketiga, yaitu pendekatan konsekuensi ekonomi. Pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Dengan pendekatan ini, standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak positif atau paling tidak non-negatif bagi kesejahteraan sosial. Berikutnya yaitu pendekatan penetapan standar, yaitu pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan terakhir ini berpendapat bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan sosial yang radikal. Nah, perbedaan antara ketiga pendekatan tadi, pendekatan ketepatan penyajian, pendekatan konsekuensi ekonomi, dan pendekatan kritikal interpretatif ini timbul dari komitmen-komitmen normatif terhadap sasaran pelaporan keuangan yang saling bertentangan. Baik, itu dia penjelasan materi mengenai perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.